banyak persoalan, ya. New media atau media baru ini, setiap orang bisa membuat komentar atau tulisan di sana. Sehingga terkait dengan dakwah, itu tentu harus hati-hati masyarakat dalam membaca atau melihat pesan-pesan dakwah di media baru itu. Istilah sekarang dalam bermedia, banyak muncul pesan atau berita yang hoax, ya, ujaran kebencian dan fitnah. Maka dakwah itu pun kita harus hati mencermati di new media. Berbeda dengan kita mendengar dakwah dari kiai misalnya atau dari pesantren, itu jelas sumbernya. Jadi ketika kita mendengar atau membaca pesan dakwah di media baru, persoalan hoax, ujaran kebencian dan fitnah itu kita harus hati-hati. Dan itu juga diingatkan dalam Al-Quran, perlunya kehati-hatian itu atau tabayun. Misalnya dalam Hujurat ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi kata kuncinya kalau ada berita atau pesan, maka kita haruslah hati-hati, harus tabayun, harus cross check terhadap pesan-pesan dakwah yang ada di media atau media sosial atau new media itu. Ya, tentu karena begitu banyak informasi muncul di new media, ada yang baik, ada yang kurang baik. Kalau dilihat dari berita atau pesan-pesan yang tergolong kurang baik itu, ya tentu ada muncul di sana pesan-pesan yang negatif atau ekstrim atau intoleran. Misalnya dari fakta yang ada, dari new media lah sebagian masyarakat terpengaruh dengan pesan-pesan jihad misalnya, sehingga mereka terjebak pada paham-paham teroris dan mereka ikut misalnya pada waktu itu ke Suriah untuk berjihad. Paham-paham seperti inilah yang perlu kita harus cermat dan hati-hati dalam memahami dan membaca pesan-pesan di media sosial. Itulah faktanya. Contoh dari sekian banyak pesan-pesan yang negatif atau ekstrim itu, ada beberapa kasus masyarakat Indonesia yang terjebak dengan pesan-pesan yang ekstrim itu, sehingga mereka terjebak dengan pesan teroris dan mereka terlibat di dalamnya, dan bahkan mereka ikut terjun ke Suriah dalam melaksanakan atau memahami jihad yang salah kaprah itu. Kalau kita bicara tentang paham radikal atau ekstrim, sedikit atau banyak yang terpengaruh dengan itu adalah ancaman serius dalam konteks berbangsa dan bernegara. Karena dalam konteks berbangsa dan bernegara itu, kesatuan, keutuhan, persatuan bangsa Indonesia ini di tengah pluralitas itu harus dijaga dengan baik. Dan tentu dengan dasar ideologi Pancasila. Ketika ada warga negara yang terpengaruh dengan paham-paham radikal, berarti itu sedikit atau banyak harus diwaspadai, dan pemerintah tidak boleh membiarkan walaupun sedikit dari masyarakat itu yang terpengaruh dengan yang anti Pancasila atau yang radikal. Ya memang kalau dilihat dari jumlah atau populasi penduduk Indonesia yang sekian ratus juta yang terpengaruh dengan paham-paham radikal atau ekstrim itu memang persentasenya kecil. Tetapi walaupun kecil, itu bisa menjadi atau berdampak negatif dalam merusak ketatanan persatuan bangsa ini. Ambil contoh misalnya, ketika ada orang yang terpengaruh dengan paham radikal atau ekstrim atau teroris, walaupun itu hanya 1, 2, 3, tapi dampaknya luar biasa. Misalnya pernah terjadi kasus di Jawa Timur, satu keluarga meledakkan diri, bom bunuh diri di gereja. Dan itu menjadi berita internasional, tidak hanya nasional. Ini tentu harus diwaspadai, dijaga. Karena itu akan merembet nanti ke paham-paham kelompok lain yang sepaham dengan dia. Dan itu terbukti ketika sudah meledak kemarin ada bom bunuh diri di Surabaya, berlanjut juga terjadi bom bunuh diri di Makassar, meledakkan diri, bom bunuh diri di gereja. Hal-hal inilah kalau tidak dijaga dari awal, tidak diantisipasi, akan merembet nanti kemana-mana. Maka bukan soal berapa persenkah yang terjebak pada paham radikal atau ekstrim itu, tetapi ketika ada
harus diwaspadai. Tentu pendekatannya harus pendekatan atau komunikasi yang persuasif. Jangan pendekatan keamanan dengan menangkap dan menghukum mereka, tetapi diberilah pendekatan pemahaman. Itu tugas kita semua, tidak hanya tugas polisi. Tapi juru dakwah perlu melakukan pemahaman pendekatan pada orang-orang ini. Dakwah harus ditingkatkan kepada mereka dengan pesan-pesan yang baik, seperti disebutkan dalam Al-Quran itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan ila akhir. Jadi tugas kita semua tidak hanya tugas aparat keamanan, tapi juru dakwah punya tanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat sehingga tidak mereka terjebak pada paham-paham yang radikal atau ekstrem itu.